Orang paling hebat itu ahlul la ilaha Allah itu ada yang ahli waca, ada yang ahli riyadhah, yang paling tinggi yang ketiga Bapak Ibu. Al-alim bila ilaha illallah. Itulah makna ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu belajar hakikat la ilaha illallah wajib hukumnya. Al-ilmu bila bi annahu la ilaha illallah ini juga ada beberapa macam. Ada al-ilmunya, ilmu tentang la ilaha illallah itu berdasarkan dalil nakli, ada akli, nah itu sudah ada di pesantren. Yang ketiga itu cuma ada di pesantren khusus, yaitu khusus ngaji zikir, ngaji makrifat. Pesantren yang belajar ilmu makrifat. Ini bedakan ahli zikir sama makrifat. Banyak orang zikirnya ribuan tapi marifatnya kacau. Yang kita maksud yang dia mengaji makna la ilaha illallah. Saya mau tanya, makna la ilaha illallah sudah tuntas atau belum tuntas? Belum tuntas. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim sampai hari ini tafsirnya belum tuntas. Apa maksud kami menyebutkan ini? Kalau ahli zikir sudah banyak dari dulu. Ahli fikir sudah banyak dari dulu. Tapi al-alim bizzikri wal mazkur, orang yang mengenal apa yang dia zikirkan dan siapa yang dia sedang sebut zikir namanya, itu yang jarang. Maka afdalu az-zakirin al-alim billah, a'lamuhum billah. Di antara ahlul la ilaha illallah yang paling mulia adalah orang yang paling mengenal makna hakikat la ilaha illallah. Ilmu itu dia di dalam ruh, bukan di kesaktian tubuh. Maka pencirian orang punya ilmu ini dia bisa menyembunyiin ilmunya. Tapi Bapak Ibu digoyang dikit, kalau air digoyang keluar nggak? Gelas ini digoyang, keluar nggak? Kalau isinya kopi keluarnya hitam apa putih? Walaupun ditutup rapat-rapat, kalau dibalik tumpah nggak isinya? Maka ahlu sir, orang yang mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, kalau kita colek dia, pasti keluarnya makrifat. Kalau ahli zikir doang, kita colek dia keluarnya angka-angka, kamu zikir sekian, kamu zikir sekian. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, gurumu yang sebenarnya bukan yang ngasih angka. Gurumu yang sebenarnya berapapun angka yang dia kasih, tapi terasa ringan bagimu. Kenapa? Karena engkau mengenal hakikat yang engkau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a man rafa'a isma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a man syarrafa man fil qalbihi nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Amma ba'du, para kiai ajengan, para muallim, para santri, jamaah semua. Semoga yang berhadir Allah terbitkan nur yang melimpah di qalbunya, amin. Kalau di hadis itu afdalul dzikri la ilaha, hadis riwayat Imam Tirmizi. Alhamdulillah kami baru berziarah ke beliau beberapa hari yang lalu. Bukan di Bogor itu. Ya Allah, di Rusia sana, Uzbek. Hadis ini menyebutkan afdalul dzikri. Seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha. Berarti afdaluz zakirin, seafdal-afdalnya orang yang berzikir siapa? Ahlu la ilaha illallah. Jadi kalau mau tahu siapa orang paling afdal di dunia, afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlu la ilaha illallah. Orang yang paling mengerti la ilaha, lalu orang yang paling sering mewiridkan la ilaha illallah.
Kenapa mengerti lebih tinggi daripada mewiridkan? Karena banyak yang baca nggak paham. Lebih baik baca sekali, zauknya tembus ke dalam sir daripada baca 1000 kali tapi nggak jelas ngawang kemana-mana. Ya, ya semoga zikir yang tadi Allah hantarkan ke dalam kolbu. Allah kekalkan di dalam fuad dan sir kita. Dan Allah jaga sampai kita berpulang nanti. Amin ya rabbal alamin. Dhaqa ta'amal iman man radiya billahi rabbah. Baru manis zikir kalau sudah ridho. Tadi pegel nggak kakinya? Ridho nggak? Kalau nggak ridho nggak nikmat zikirnya. Ya, waduh, Abu ya ini lama bener zikir. Udah nggak ridho tuh sudah. Ya. Maka di dalam Quran itu surat Muhammad ayat 19 sebelum baca kalimatnya fa'lam dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmui dulu baru baca la ilaha. Maka al ilmu bi annahu la ilaha illallah muqaddamun ala qaulina la ilaha illallah. Jadi mengenal hakikat la ilaha illallah lebih wajib daripada membaca la ilaha illallah itu sendiri. Orang munafik baca la ilaha illallah enggak baca. Bedanya apa? Dia baca di lisannya, enggak baca tembus ke kalbunya. Itu ditulis Imam Ghazali di jilid 4 kitab Ihya Ulumuddin. Kitab kajian yang sering dibaca ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah bukan nih? Apa Ahlul Bid'ah ini? Orang sekarang berani-beraninya bilang Imam Ghazali gak berjihad. Ya, ternyata bacaan kitabnya gak beres. Mereka baca kitab, judul kitabnya Hadhihi Hiya Sufiyah. Inilah Sufi. Yang nulis namanya Abdurrahman Wakil, seorang Wahabi. Kata si Abdurrahman Wakil ini, kemana Ghazali waktu perang salib gak ikut perang? Emang zaman YouTuber kayak sekarang ya? Coba, sekarang Israel, Sudan, Israel, Libanon, Israel, semua lagi perang. Antum di sini. Masalah nggak ada? Emang sembarangan. Sekarang negara sudah modern. Alat untuk ke sana mudah, tapi kita nggak mudah loh mau ke sana. Kata si Abdurrahman Wakil ini, ngejek Imam Ghazali, apa-apaan nih Ghazali? Orang jihad dia nggak ikut jihad. Ternyata dia nggak paham Ghazali itu siapa. Itu juga ejekan mereka terhadap semua sufi. Mereka lupa pejuang-pejuang hampir di seluruh negeri semuanya sufi. Yang nggak takut sama musuh siapa? Yang nggak takut sama musuh. Musuh siapa aja sih? Tadi zikir Syazili apa Qadiri? Hizibnya Syazili, la ilaha illallahnya Qadiri. Beda Pak. Masyrob itu beda. Kayak gini nih, giliran baca la ilallah pakai gelas ini, pakai botol ini, pas baca doanya, hizibnya pakai hizib bahar. Beda masyrob, enggak masalah. Karena abahnya beliau memegang banyak sanad torik, mengambil dari Mbah Baidawi. Tahu ya? Di mana Baidawi itu? Mbah Baidawi ini bukan Baidawi Arab, tapi Mbah Baidawi Al-Jawi Al-Lasemi. Lasem. Saya jumpa dengan cucunya, dihikayatkan oleh beliau, dulu waktu Abu Yadim Yati muda, ngaji ke sana, setelah matang khidmat dan bertorikoh, mujahadah, riadah, berma'rifat, apa kata beliau? Kutub Jawa pindah ke Banten, gitu ngomongnya. Pindah ke Banten, nggak tahu sekarang pindah ke mana? Pindah ke Bogor bukan? GR ya. Yang ada kutu kepret ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk kan nih? Serius. Ini saya nggak pernah bikin tablik akbar. Semenjak 2022 kita tutup majelis kita, majelis hikam. Begitu buat majelis jam 12 sampai jam 3.
2022 orang udah nggak takut lagi sama pandemi. Ya, Allah buatlah setting kita kemudian mengalami suatu hal. Apa kata guru? Tutup majelis. Tutup majelis. Ini baru kali ini lagi nih. Kita taklim jam 12 nih. Horor ini ya. Taklim horor nih begini nih. Imam atau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang bergelar Sultanul Qutbul Aqtab Al-Ghausul A'zam. Beliau itu ketika dinobatkan oleh Allah Ta'ala menjadi wali Qutbul Aqtab, kutubnya para kutub, sultannya para wali, rajanya wali. Itu waktu itu hadir 40 wali kutub. Apa kata beliau, ini lagi saker nih, lagi saker. Tahu saker nggak? Lagi mabuk, lagi ahwal. Kata beliau, ana sultanul aulia, akulah sultan aulia, dan siapa ya semua wali itu di bawah telapak kakiku. Maka seorang muridnya paling tua, Ibnul Haiti, lalu ada Qutaib Alban, wali Malamatiyah, dan beberapa wali seperti Imam Suhrawardi, baik yang muda ataupun kecil. Mereka kemudian bersimpuh di depan beliau, lalu mengatakan, ya Sayyidi, da' qadamak ala raqabatina. Tolong letakkan kaki engkau di, jadi jangankan cium kaki, cium tangan, di bawah kaki. Begitu pengangkatan wali di zaman itu. Ngeri nggak? Itu pengangkatan wali itu Pak. Jadi wali itu diangkat juga. Emang wali kota doang yang diangkat. Cuma wali kota sama wali Allah beda. Wali kota dipilih bareng-bareng ya. Bukan dipilih oleh orang-orang yang cerdas. Ya, siapa yang kuat berasnya ya alhamdulillah. Tapi semoga bupati di Bogor nanti yang memilih berbau santri, sehingga dia kemudian mengerti hari santri ini hari jihad Pak. Hari santri itu hari bahwa santri-santri ini nggak bisa zikir doang, dia bisa jihad juga. Jangankan musuh yang tampak, musuh yang tidak tampak aja dilawan. Ya, musuh yang tampak kafirun mati. Kalau setan bisa mati nggak? Ada yang bisa matiin setan nggak? Setan tuh mati kalau kiamat. Nafsu bisa matiin nafsu. Kiai ini paling gede loh nafsunya Bapak Ibu. Hati-hati Bu ya. Betul nggak Pak? Lah betul. Aku sendiri. Kata Imam Asyuti, setiap kali nur ilmu itu membebani seseorang, maka semakin kuat vitalitasnya. Ngeri kan? Imam Syuuti itu ngomong, bukan aku yang ngomong Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kecuali sudah uzur, itu lain cerita ya. Coba Belanda. Belanda musuh kita dulu nggak? Jepang berapa tahun? 2,5 tahun. Berakhir nggak? Berakhir. Coba setan udah berakhir belum melawan kita? Nafsu udah berakhir belum jadi musuh kita? Belum. Maka nanti buka kitab Al-Ghunyah karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada satu fasal judulnya Mujahadatun Nafs, Mujahadatus Syaitan. Apa kata beliau? Kamu bedakan. Ini bukan untuk mengatakan gak usah jihad melawan yang zahir, bukan. Tapi jihad yang selama ini dihina hadisnya, dihina kajiannya oleh kelompok-kelompok yang anti tasawuf, anti aswaja. Justru jihad inilah yang hakiki. Inilah makna bahwa jihad melawan diri, melawan setan itu jihad akbar. Apa kata beliau? Jika engkau melawan orang-orang kafir, muqatalatul kuffar, membunuh berperang dengan orang kafir itu tampak zahir.
dan terbatas, waktunya ada. Kalau muqatalah asyayatin, mujahadatus syayatin, berperang melawan setan, berakhirnya nanti kiamat. Kita mati aja dia nggak mati. Lebih ngeri mana? Jihad melawan setan atau jihad melawan orang kafir? Jihad melawan nafsu apa melawan orang kafir? Inilah kelamahan orang-orang yang hari ini ingin berjihad, tapi dia belum menaklukkan dirinya dan setannya sendiri. Membunuhnya gak mungkin, yang minimal kita mendominasinya di dalam diri. Inilah makna kalimat bahwa jihad melawan diri, jihad melawan syaitan itu lebih susah, lebih payah, lebih akbar daripada jihad melawan orang kafir. Orang kafir pakai pedang lah nanti, kalau sekarang masih pakai apa nih? Oh, nanti ada masanya balik lagi kita ke masa manual. Orang berkuda lagi, orang pakai pisau lagi, pakai pedang lagi. Ada kampung Jampang kan namanya di Parung, mungkin aktif lagi itu terbikin golok tuh. Sekarang goloknya nggak serius, ya kita pukulin sama golok yang dari Jerman belah dua deh. Kita baru dari Bukhara Pak, itu goloknya Bukhara. Bisa cincang golok yang lain, bukan cincang daging. Jadi kalau ada golok-golok hancur semua seperti menghancurkan kaca. Nah, mengasah kolbu itu caranya 3 supaya bisa mengalahkan musuh yang bernama syaitan dan nafsu. Kebanyakan orang makainya cuma 2, yang ketiga nggak dipakai. Yang pertama, apa yang pertama? Kasratul ibadah, banyak ibadah, ini banyak orang ngerjain. Maka orang kira udah banyakin sholat, makin sholat. Ntar dulu, yang melakukan, mohon maaf, pelecehan seksual, ada nggak orang rajin sholat? Ada. Baca kitabnya, baca kitab. Pelecehan bukan seksual, beda jenis Pak. Sesama jenis yang ngerjain yang bisa baca kitab, ada nggak beritanya? Ada. Dia pinter otaknya, tapi belum sanggup melawan yang liar di dalam dirinya. Nggak bisa ngerjain lawan jenis, ngerjain sesama jenis. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kalau udah gak minat sama yang gelis-gelis gini, ini gawat itu. Allahu Akbar. Namun inilah kenyataannya. Ya, semoga yang hadir kalau ada ketemu orang begitu Allah sembuhkan. Ya. Itu penyakit Bapak Ibu. Itu penyakit umat terdahulu, umat Nabi Lut. Dan itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan, gak ada lagi. Gak ada dokter-dokter bisa kena, ustadz megang ustadz bisa kena. Kan mereka mengira itu ruhnya laki, ruhnya perempuan, ketuker. Sejak kapan ruh punya kelamin Kiai? Kata psikolog sekarang nih, bahwa orang yang homo itu ruhnya ketuker badannya. Harusnya laki di tubuh laki, tapi dia laki di tubuh perempuan. Nauzubillah. Dia menuduh Allah dan menuduh dirinya sendiri. Sejak kapan kita belajar akidah Ahlus Sunnah bahwa ruh itu berkelamin? Ada nggak? Ada nggak kajiannya ruh berkelamin? Kan nggak ada. Ruh itu tidak berkelamin, dia tidak di luar badan, tidak di dalam badan, dia tidak menempati la yahullu hululan. Walaysa bidzakarin wala biuntha, dia enggak laki, enggak perempuan, enggak berwarna. Dia sirrun min asrarillah, amrun min amrillah, rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat itu Bapak Ibu, kalau ada kejadian begitu, itu korinnya yang masalah. Korinnya mesti diganti. Cuma yang bisa ganti korin siapa Pak? Cuma Nabi sama Wali Gaus kali ya. Isya Abdul Qadir kali yang bisa, wallahu alam.
Kita nggak dapat kabar itu Syekh Abdul Qadir itu korinnya Islam atau tidak. Sehingga dapat dipastikan kalau orang jumpa sosok dalam mimpi atau zikir, itu apakah korin beliau, syaitan beliau, atau Syekh Abdul Qadirnya. Ya. Masih ingat kisah beliau didatangi syaitan? Nah itu korinnya sendiri. Korinnya beliau sendiri itu Pak. Korinnya Syekh Abdul Qadir itu musuh terakhirnya yang bisa dikalahkan. Untungnya Syekh Abdul Qadir Jilani ahli tauhid, ahli syariat, ahli hakikat, ahli ma'rifat, gak bisa ditipu. Syekh Abdul Qadir ente sultanul aulia. Fakullu haramin halalun lak. Maka semua yang haram halal buat ente. Kata Syekh Abdul Qadir, kirain beneran Tuhan. Udah senang aja kan. Udah cahaya, ada lipatan cahaya lagi, berlapis cahaya lagi. Itu cerita Tuhan palsu yang datang. Coba baca kitab Al-Fathur Rabbani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani jumpa Allah hakikinya lebih banyak. Cuma orang nggak eksplorasi itu kitab. Yang dieksplorasi cerita yang di kitab Manaqib. Bahwa dia didatangi oleh sosok yang mengaku Tuhan. Lalu yang mengaku Tuhan menghalalkan yang haram. Maka beliau mengatakan, oh ente bukan ilah, bukan Allah, tapi ente syaitan. Ya, mana ada Allah itu merubah syariat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Qadir di kitab Al-Ghunyah? Melawan atau berjihad melawan jiwa yang jahat dan syaitan yang dilaknat itu lebih berat daripada melawan orang kafir Israel, lebih berat. Ini coba lihat. Cuma beda ormas, orang bisa tengkar loh urusan isu Palestina. Benar nggak? Masih ingat nggak dulu? Mana yang baju-baju loreng tadi? Banser dulu pernah bakar nyopot bendera yang tulisan la ilaha illallah nggak? Itu dikafirkan nggak Banser? Ya, tinggal kita tanya, ente bakar kalimah atau bakar bendera orang yang ikut aliran sempalan? Kalau bakar la ilaha illallah hukumnya apa? Apa hukumnya? Emang langsung kafir? Ntar dulu. Sayyidina Utsman bakar dan bahkan kubur mushaf, kafir nggak? Habis beliau menyalin dengan timnya Zaid bin Sabit 6 bahkan 7 mushaf, semua mushaf para sahabat ada yang dibakar, ada yang ditanam antara mihrab Nabi SAW dan hujrah Nabi Muhammad SAW. Itu kafir nggak? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Ini main kafir-kafir aja ya. Emang sekarang zamannya orang main kafir-kafir kan ya. Itu tanda jiwanya belum beres. Beda faham dikit kafir. Tanda jangankan mau jihad sama orang kafir, jihad melawan dirinya sendiri dia belum beres. Maka dia mengkafirkan, menghalalkan darah saudaranya sendiri. Nah ini PR kita nih para ajengan, para kiai ya. Tadi apa kata beliau? Melawan orang kafir ada masanya enggak? Kata orang Belanda 350 tahun, itu benar. Itu mah di Sunda Kelapa doang Pak. Di Aceh orang Aceh enggak nyampe 30 tahun doang. Ya. Benar enggak? Orang Aceh berapa tahun? Hanya 30-an tahun. Orang Aceh nggak mau disebut kami dijajah 350 tahun, itu mah cuma Sunda Kelapa, bagian-bagian Batavia sekarang itu. Melawan Belanda ada ujungnya. Dulu orang-orang tarekat, diajarin tarekat Rifaiyah, Qadiriyah, debus, perang, nyampe ketemu bedil takut deh. Lupa dia sama Allah SWT. Sebelum ketemu bedil, gorok-gorok badan nggak ada apa-apa Pak. Ya, debus. Jangan dikira debus punya setan ya. Debus itu lahir dari rahim tarekat sufi. Syekh Abdul Somad Palembang, pernah dengar? Syekh Abdul Somad Palembang itu nggak bisa dibunuh Belanda Pak.
ditusuk gak bisa, ditembak gak mati. Mirip-mirip si pitung ya, tapi gak pakai jimat dia enggak. Ketika beliau kemudian ke keluarganya di negeri Patani di Syam, ketahuan kelemahannya, maka beliau digorok, dipisahkan badan dan palanya. Maka kuburannya di sana agak ambigu juga. Ya. Rahimallahu wa qaddasallahu sirrah. Ya. Murid dari Syekh Samman ya, Al-Madani. Jadi Bapak Ibu, hari santri itu bagi saya itu mengingatkan kita mengenai asasul jihad. Bukan hanya lagi jihad. Kalau jihad Belanda udah selesai, ya. Jihad Jepang udah selesai belum? Oh, dijajah Toyota sekarang ya. Dibilang jajah make. Berarti bukan dijajah, menikmati ya. Orang Jepang Pak jarang punya mobil kayak kita. Motor aja kayaknya nggak punya. Mereka lebih senang naik kereta. Kenapa? Mobil pajaknya mahal. Motor pajaknya mahal. Orang Indonesia pajaknya rendah. Makanya pada demen ngeredit. Innal kredita minal iman. Hadis palsu. Keluar turunnya di Gunung Salak. Wangsit malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya kalau nggak ada kredit, itu hidup kayaknya nggak bahagia gitu ya. Hidup kita Indonesia emang santai, bener nggak santai? Musim cuma dua aja, hujan mau hujan lagi. Bener nggak? Panas atau panas? Kalau di negeri subtropis musimnya 4. Orang hanya bisa cocok tanam di musim tertentu. Maka mereka kalau nanam padi atau apa nggak bisa sembarangan. Harus disimpan. Kalau kita nggak tahu hari, nggak tahu bulan, bisa nanam kapanpun. Saudara-saudari yang mengasihi Allah, jika jihad ini udah jelas, mau pelajaran apa lagi? Jihad melawan Belanda ada batasnya. Tapi jihad melawan diri, jihad melawan syaitan sampai kiamat gak berhenti-berhenti. Inilah yang dimaksud Imam Ghazali. Jadi jangan dikira Imam Ghazali gak ngomong jihad. Apa kata beliau dalam kitab Ihya jilid 4 ya, bahwa jihad melawan diri itu akbar daripada jihad melawan orang kafir. Oh, hadisnya palsu Tat. Oke, ente mau hadis yang sahih. Ada di Bukhari. Al-mujahidu man jahada hawa. Masih kurang. Mujahid hakiki itu yang berjuang melawan hawanya. Ini hadis sahih ada di Bukhari. Masih kurang? Masih kurang? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Quran ini. Maka di Quran itu ada jihad fi sabilillah, ada jihad fillah. Apa bedanya? Jihad fi sabilillah ngelawan yang ketampak. Kalau jihad fillah itu jihad melawan, memenangkan Allah di dalam diri, melawan selain Allah di dalam diri. Makanya orang yang kalau jihad fillah lanahdiyannahum subulana, lapang pikirannya, lapang dadanya, bisa-bisa dia punya pemahaman yang banyak. Lanahdiyannahum subulana itu namanya laduni. Mau dapat laduni nggak? Laduni itu bukan kebal bukan laduni. Gitu, itu bukan laduni Pak, itu pernafasan ya. Kadang bisa kerja dia, kadang nggak bisa bekerja juga dia. Ya, ada yang bisa begitu, turun kentut keluar sama ambean. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika tanggal 22 Oktober itu resolusi jihad, kemudian jadi hari santri, pertanyaannya nih, santri sama jihad itu sebenarnya akrab apa jauh? Akrab apa jauh? Akrab ya? Kalau kita ajak ke Palestina sekarang mau gak? Bingung kan? Tuh bingung deh. Kalau sekarang nih perang pada takut gak? Siap. Sesiap apa?
Sesiap apa? Siap lari. Sesiap apa? Nah ini, saya paling sampaikan beberapa hal yang penting. Sayyidina Rasulullah SAW, beliau pernah mau digorok orang. Di Sahih Bukhari Muslim. Lagi santai-santai, pulang pergerakan dari satu tempat mau pulang ke Madinah, tahu-tahu musuh masih ada. Ternyata masih musim perang. Beliau istirahat di bawah pohon. Apa yang terjadi? Ada orang menghunuskan pedang di lehernya. Tapi anehnya nih orang gak langsung. Dia pasti penasaran sama sisi Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Muhammad. Gak manggil Nabi Muhammad ya. Ya Muhammad. Kalau di Bogor manggil apa? Mamat. Mamat gitu. Tatang gitu. Itu yang di Patehan barusan bukan? Man yamna'uka an sayfi. Siapa yang sanggup menjaga kamu dari pedangku? Ini pertanyaan orang yang sudah, ini kalau kita silat kalah nggak? Udah kalah, udah di sini Pak. Tapi Nabi sama orang debus saktian mana Pak? Hah? Saktian mana? Zikir debus bismillahirrahmanirrahim ya duru. Siapa yang ngajarin? Ya Nabi masih perlu baca nggak? Nabi masih perlu baca nggak? Nabi itu orang yang disebut dalam hadis qudsi, inna auliyai, kekasihku, wahai bai, ya, man zukiru bidzikri wa zukirtu bidzikrihim. Itu kekasih Allah dan kekasih sejati Allah Nabi Muhammad SAW. Orang yang jika ya, zukiru, mereka diingat ketika aku disebut. Ketika aku disebut mereka diingat. Ketika mereka diingat aku disebut. Ini ciri-ciri wali Pak. Sudah punya guru begitu belum? Kita ingat dia langsung kita tembus ingat Allah. Kita ingat Allah kita langsung ingat guru kita. Itu antum punya guru wali tuh. Capek-capek cari wali ke Arab. Ada wali di negeri kita. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Di riwayat Imam Hakim Tirmizi datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang bisa kami jadiin mu'allim? Orang terbaik paling pantas jadi mu'allim. Apa jawaban beliau? Orang kalau kamu pandang dia, kamu ingat Allah. Orang kalau kamu ingat Allah, dengan ingat Allah, kamu ingat kepada guru itu namanya mu'allim. Itu mu'allim sejati. Kalau bahasa sekarang mursyid, walaupun nggak dapat ijazah dari syekh nggak apa-apa. Kalau ingat zikir, ingat Allah, ingat dia, ingat Allah, itu namanya robitoh. Itu namanya apa? Robitotul mursyid, robitotul syekh, ikatan cinta rohani murid dengan gurunya. Itu jawaban Rasulullah SAW. Dan orang yang begitu siapa? Itu Rasulullah SAW itu sendiri. Siapa orang yang jika disebut namanya kita ingat kepada Allah? Siapa? Rasulullah. Jika kita sebut namanya kita ingat Allah. Jika disebut Allah pasti Muhammadur Rasulullah. Siapa itu orang? Beliau. Jadi ketika ada orang nanya, man khairun nas ya Rasulullah, manusia terbaik siapa ya Rasulullah? Beliau nggak nyebut ana, beliau hanya nyebut sifatnya. Orang yang jika kamu pandang, kamu ingat kepada Allah. Kalau ada orang itu sekarang dia disebut Al-Warith Al-Muhammadi. Apa gelarnya? Jadi kalau ada guru mursyid kiai yang begitu karakternya, itu gelarannya di langit Al-Warith Al-Muhammadi, pewaris Nur Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Kalau di antara semua orang dialah makhluk terbaik. Kalau dikumpulkan semua makhluk itu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad mau digorok, nggak perlu lagi baca-baca doa, nggak perlu pakai pernapasan beliau, ya, nggak perlu pakai mantra-mantra.
Karena semua mantra doa berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mantra kan bahasa lama, artinya doa juga sama. Ya, apa kata beliau? Yang melindungi aku. Gak pakai kalimat. Kalimatnya langsung Allah mujarad. Allah. Itu yang megang pisau langsung jatuh. Pisaunya langsung jatuh. Ada yang bisa begitu nggak? Hah? Ada. Paling yang jatuh puntung rokok. Baca Allah, rokok aja gak jatuh. Dia mana jatuhin musuh. Nanti ini bocoran Pak. Imam Mahdi begitu nanti. Cuma kita belum tahu kapan dia muncul kan. Ya itu rahasia Allah. Karena Allah mengatakan Anad dahru, akulah sang waktu. Ya kita serahkan kepada sang waktu. Kapan rahasia waktunya dia keluarkan. Nanti begitu. Jadi faham kita kenapa 313 sahabat melawan ribuan musuh kalah musuhnya. Kok bisa kalah? Cuma baca Allah, senjata jatuh. Ada satu lagi yang saya teringat di kitab tadi Ghunyah. Apa kata beliau? Kalau kamu jihad melawan orang kafir, maka ujungmu masuk surga saat perang kamu dibantu malaikat. Dibantu siapa? Malaikat yang bantu kita kalau perang jihad. Jadi antum turun nih jihad, pasti malaikat turun, itu udah pasti. Tapi jihad beneran, bukan jihad jahat. Bukan ngebom majelis, bukan ngebom polisi gitu ya. Bukan ngebom orang lagi sholat Jumat, dibom. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Di India, Pakistan, Bangladesh orang maulid dibom. Karena dianggap maulid itu musyrik. Maulid itu dianggap menuhankan Nabi Muhammad dan bertawasul dianggap syirik. Maka dibomlah majelis maulid di mana? Di India. Jangan sampai di negeri kita kejadian begitu. Maka harus semakin banyak nih majelis ini, tidak hanya bikin majelis, kita dewasakan umat. Ya. Ini grup-grup mbak-mbak yang gelis-gelis tinggal begini dari kemarin tadi ya. Pas zikiran udah gempor ya. Kita buka mata, oh udah sepi aja. Ya, nggak bisa diajak zikiran nih Pak. Dia ziknya harus fathah jadinya. Jangan dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi SAW begitu, kira-kira sahabat, maka saya meragukan Pak. Riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Saya meragukan riwayat itu. Mustahil itu. Ini secara akidah halus sunnah. Kan hukum akidah itu dalilnya ada 3. Dalil nakli, dalil akli, ada dalil zauq. Ya. Pakai zauq, pakai rasa. Nabi ada orang mau gorok, dia jatuh pedangnya cuma baca Allah. Ya, masuk akal nggak Nabi ditonjok terus giginya copot? Walaupun kata orang hadisnya sahih. Laisa kullu sahihin mu'tamadan. Tidak semua hadis yang sahih itu mu'tamad. Kama laisa kullu dhaifin marduda. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Kenapa? Karena ada kaidah ad-dalil ghairu madlul. Dalil itu belum tentu dia langsung madlul, langsung dipakai. Siapa tahu ada karenah yang kemudian mengalihkan maknanya. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali Pak. Di perang Uhud itu dan beberapa perang, di hadis Muslim ada sahabat itu kena tombak betisnya, belah 2 Pak betisnya. Coba bayangin belah 2 betis. Gitu. Datang ke Nabi, Nabi hanya tiup bismillah. Selesai. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka tidak semua riwayat itu
kita bisa terima. Maka riwayat yang menyebutkan mata masmuma, walaupun yang menyebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani, itu dikritik banyak ulama. Nabi itu meninggal dalam keadaan diracun, itu mustahil. Mustahil. Kalau beliau merasakan meriang karena bekas racun mungkin, tapi mati karena itu mustahil. Ya. Jadi kita kitab-kitab sirah mesti kita kritisi Bapak Ibu. Dia kritiknya pakai dua. Jika berkaitan dengan akidah hukum halal haram pakai ilmu hadis. Jika berkaitan dengan bab akidah maka dia harus pakai hukum akliyat. Hukum akliyat harus jalan. Akliyat itu kan tunduk kepada Quran. Yang mengerti Quran ya akal. Kita bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan itu menjadikan akal sebagai sumber hukum. Kalau ahlu sunnah akal itu alat memahami hukum. Ya. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya, walaupun antum melek ya, cuma santri-santri kan udah mau tepar itu ya, walaupun cuma 10-20 orang itu ya. Itu bukan pura-pura, hakiki itu, bukan majazi itu ya, benar nggak? Itu tidur hakiki apa majazi? Afdalu dzikri la ilaha illallah, langsung tidur dia. Ternyata zikirnya Abah pengantar tidur yang luar biasa. Udah dihentak-hentak pakai zikir malah mimpi. Lagi zikir mimpi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan zauk, itu namanya jauk. Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir yang paling hebat itu la ilaha, apa tadi mafhumnya? Orang paling hebat itu ahlu la ilaha. Ahlu la ilaha Allah itu ada yang ahli waca, ada yang ahli riyadhah, yang paling tinggi yang ketiga Bapak Ibu. Al-alim bila ilaha illallah. Itulah makna ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Oleh karena itu belajar hakikat la ilaha illallah wajib hukumnya. Al-ilmu bila bi annahu la ilaha illallah ini juga ada beberapa macam. Ada al-ilmunya, ilmu tentang la ilaha itu berdasarkan dalil nakli, ada akli, itu sudah ada di pesantren. Yang ketiga itu cuma ada di pesantren khusus, yaitu khusus ngaji zikir, ngaji makrifat. Pesantren yang belajar ilmu makrifat. Ini bedakan ahli zikir sama makrifat. Banyak orang zikirnya ribuan tapi makrifatnya kacau. Yang kita maksud yang dia mengaji makna la ilaha illallah. Saya mau tanya, makna la ilaha illallah sudah tuntas atau belum tuntas? Belum tuntas. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim sampai hari ini tafsirnya belum tuntas. Kata Sayyidina Ali, itu bismillah, kalau aku mau tafsir bisa 40 ontak bawa kitabnya. Bismillah doang. Tapi yang beliau ringkas jadi satu jilid dari kitab Mafatihul Ghaib. Itu baru ringkasan dari 40, kira-kira 40 jilid daripada tafsir bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud kami menyebutkan ini? Kalau ahli zikir sudah banyak dari dulu. Ahli fikir sudah banyak dari dulu. Tapi al-alim bizzikri wal mazkur. Orang yang mengenal apa yang dia zikirkan. Dan siapa yang dia sedang sebut zikir namanya. Itu yang jarang. Maka afdalu az-zakirin al-alim billah a'lamuhum billah. Di antara ahlu la ilaha illallah yang paling mulia adalah orang yang paling mengenal makna hakikat la ilaha illallah. Ilmu itu dia di dalam ruh, bukan di kesaktian tubuh. Maka pencirian orang punya ilmu ini dia bisa menyembunyiin ilmunya. Tapi Bapak Ibu digoyang dikit, kalau air digoyang keluar nggak? Gelas ini digoyang, keluar nggak?
Kalau isinya kopi, keluarnya hitam apa putih? Walaupun ditutup rapat-rapat, kalau dibalik tumpah nggak isinya? Maka ahlu sir, orang yang mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, kalau kita colek dia, pasti keluarnya makrifat, makrifat. Kalau ahli zikir doang, kita colek dia keluarnya angka-angka, kamu zikir sekian, kamu zikir sekian. Maka kata Ibnu Athaillah Sekandari, gurumu yang sebenarnya bukan yang ngasih angka. Gurumu yang sebenarnya berapapun angka yang dia kasih tapi terasa ringan bagimu. Kenapa? Karena engkau mengenal hakikat yang engkau baca. Jadi kalau datang ke kiai jangan minta ijazahan doang. Kalau datang ke kiai, datang ke mursyid, mintanya makrifat yang dibaca. Ini yang mahal. Insya Allah kalau orang baca begitu, mau dikasih zikir 70.000, mau 7 juta, dia jabanin semua itu. Tapi kalau belum mengerti, duduk kayak tadi aja baca Fatihah, baca kulhu cuma sekian udah ngelesot ya. Aduh ya Allah gitu ya. Kalau nonton konser begitu nggak? Kenapa? Karena ada yang dilihat. Kalau orang mengerti ilmu la ilaha illallah, dia kayak nonton dalam dirinya. Asik baca la ilaha illallah. Kalau mimpinya mimpi nur bukan al-hilm wa ihtilam, mimpinya ar-ru'ya salihah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang makan Allah, saya mengajak jiwa jihad kita, jiwa yang jihad melawan nafsu kejahilan, melawan syaitan. Karena syaitan itu tahu musuh terkuatnya ahlul la ilaha illallah, maka pasti syaitan itu memusuhi ahli la ilaha illallah. Maka kalau dia pinjam wajah ustadz, dia pinjam lisan ustadz, si ustadz nanti bid'ahin zikir la ilaha. Udah ada belum ustadz bid'ahin zikir la ilaha illallah? Udah ada belum? Udah banyak belum ustadz menyesatkan, menganggap bid'ah bertorikoh? Udah banyak. Itu dia nggak sadar dia dipinjam oleh syaitan. Dianya bukan setan. Cuma kalau dipinjam setan berarti ente jadi wadah setan dong. Ya, bener gak? Yang dipinjam sama setan berarti teman siapa? Teman setan. Jangan sampai kita jadi teman setan. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, hadis penutup. Ada orang sholat, ada orang tidur. Yang tidur mengerti la ilaha illallah, yang sholat nggak mengerti hakikat la ilaha. Siapa yang ditakuti? Orang tidur dia nggak sholat, kok dia nggak takut? Kok dia takut? Kenapa dia takut? Ini orang sholat loh. Biar kita, mohon maaf, ini kebanyakan kita nganggap kalau bertoriko tuh sholatnya banyak, nggak mesti. Imam Junaid, Junaid al-Baghdadi itu mengatakan apa? Kalau dulu kamu ketemu aku, kamu gak sanggup ketemu. Sholatku ribuan rakaat. Cuma kata beliau, kalau murid ketemu kita sekarang, tazandaku, mereka zindik. Coba murid ketemu aku dulu. Yang dulu waktu beliau zikirnya sehari 70.000. Maksudnya apa? Orang alim tidur, ilmunya hilang gak? Orang jahil sholat lalu ketiduran, dia masih sholat nggak? Ada nggak orang tidur sholat? Itu santri itu pernah nggak melihat santri lagi ruku, lagi sujud ngorok? Pernah nggak? Pernah ya? Dia sujud tapi nggak balik-balik ya. Dan yang paling canggih lagi berdiri waladolin amin dia bisa tidur. Itu juga heran itu. Kayaknya ada rumusan fikih terbaru itu ya. Fana kali dia, fana filala atau fana finnaum. Maksudnya apa? Orang jahil kalau dia tidur dia nggak bisa sholat. Ilmunya nggak ada, sholatnya pun tiada. Tapi kalau orang alim tidur, dia mungkin nggak sholat. Tapi ilmu dia hilang nggak? Coba kiai-kiai ini kalau tidur bisa nggak? Kita getok-getok kepalanya biar ilmunya kitabnya copot, bisa nggak? Kan nggak bisa. Mau jatuh 1000 kali juga nggak hilang ilmunya. Kecuali kita hilangin kepalanya.
Kalau itu hilang semua. Ya, innallaha la yakbidul ilma intiza'an, lakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Kalau ngilangin kepala berarti kita membunuhin mereka, hilang sama ilmu-ilmunya. Bapak Ibu yang karena Allah, ciri kiamat itu ilmu sedikit, jahil menebak. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang jahil dengan la ilaha. Mulai buka Bapak Ibu kitab-kitab yang mulai tebel ya. Kifayatul Awam kita buka ya. Apalagi Ummul Barahin kita buka, Bang. Al-Munawi punya kitab tentang sir la ilaha illallah. Ini tebal ini kita buka kalau bisa dibuka di kajian awam. Jangan hanya santri yang di pondok. Kalau perlu santri-santri awam yang mereka senang majelis zikir juga tahu ilmu ini. Semoga yang hadir malam ini Allah tulis namanya pada daftar ahli la ilaha illallah. Allah tulis namanya pada nama orang-orang yang mengenal hakikat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alna min ahlika. Allahumma ja'alna min ahlillah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Rasulillah. Allahumma ja'alna min ahli man syafa'ahu habibuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman satarta uyubahu wa auratah birahmatika ya arhamar rahimin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustajib da'watina walhamdulillahi rabbil alamin. Law lam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dhalikal yaum. Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dhalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us. Utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku. Seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti. Ini pencirian pertama. Dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih. Ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka, kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya. Ya. Iwat ismuhu ismi. Iwat. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku. Tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwat. Wata'a. Itu berkesesuaian. Nyatu. Mirip. Namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab, nama itu ismun. Ism. Itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu. Tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu. Nabi itu di bedah dadanya waktu sadar atau lagi mimpi? Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah di bedah dadanya, lagi sadar. Bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu.
Tapi Allah buat orang tidak sadar. Karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember. Bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, "Hei Abu Thalib, jika engkau bawa ini anak ini nabi. Jika ketahuan bahwa dia seorang nabi, padahal nggak ada ember. Abu Thalib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab. Kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab yang aneh-aneh, yang unik-unik. Itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah, dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang Rasul namanya Ahmad. Itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi. Ya, nanti di akhir zaman ini gak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang gak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku. Sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor. Ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah Pak. Belum diislah. Belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya. Coba buka jidatnya dikit. Oh, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi Pak. Tor, beneran lagi. Jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar. Hidung saya mancung. Ini kan titik Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung. Irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada, nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi, pencirian yang zahir. Kalau begitu, Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasm, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah ada Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi, itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah. Yara misla falakis subah. Mimpi pertama Nabi, itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu.
40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan, Pak? Sejak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi. Bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita. Yang dulu disebutkan oleh Nabi. Ar-ru'ya juz'un minan nubuwah. Mimpi yang begitu yang dari Nabi. Warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan. Mimpi ketemu Allah aja bisa halu, Pak. Ada yang nggak mimpi. Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir. Itu dalam keadaan jaga, ketemu Allah. Tapi dia tahu, karena dia punya ilmunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini akidahnya kuat. Syariatnya mantap. Maka dia tes yang aku Tuhan nih. Jadi Tuhan bisa dites, Pak. Berani nggak ngetes Tuhan? Nabi Ibrahim berani. Ya Rob, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Kamu nggak percaya? Ya Rob, aku percaya. Tapi biar hati itu tenang. Liyutma'inna qalbi. Supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu, Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah, Abu Tauhid, Bapak Tauhid. Hanya ilmu Tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini. Ternyata hanya satu yang tidak salah halu. Mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia yang mimpi ketemu Nabi. Terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim, Pak, salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu. Harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu. Ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja, Pak, ya. Biar clear masalahnya, tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama punya ilmu badi, pakai hamzah. Ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi, Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak. Ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Makanya ada namanya Habib Mahdi di Paru. Udah meninggal, Pak, Allah yarham. Ya. Luar biasa, waliullah. Beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak si anu, pada baru pertama ketemu. Pencirian wali. Ini baru satu. Berarti dia wali nih. Wali yang tinggi. Ulu, sumu. Punya kualitas yang tinggi. Dia tahu ya namanya ruh yang ada di pohon. Maka Nabi bisa memanggil pohon. Wahai pohon kurma ke sini. Datang pohon kurmanya. Dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan Mekah. Itu pohon-pohon, batu-batunya, Pak, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu belum dimasyhurkan, Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi'annahu nabi qabla al-ba'thi. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan, Pak. Ini keselamatan dunia, nggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Nggak mau kita main-main dalam bab ini.
Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahui Imam Mahdi? No. Nggak ada cerita. Harus detail, Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Benar nggak? Selamat pensiun, Pak Bambang. Kok nyambungnya ke sono ya? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama, Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang aku Imam Mahdi sekarang. Dia tahu nggak dia dulu siapa? Karena Allah mengatakan alastu birabbikum. Hei, aku dulu adalah alastu birabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Maka para arwah menjawab, bala syahidna ya Rabb, benar, kami menyaksikan engkau. Dulu antum di mana tuh? Namanya siapa? Makomnya apa? Kalau tahu, bisa jadi Imam Mahdi, bisa jadi pengikut Imam Mahdi. Belum tentu dia Imam Mahdi. Jadi antum tahu aja belum disebut Imam Mahdi. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu. Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu nabi di alam mana itu, Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah, azali nggak disebut alam. Tapi kalau versi ilmu hakikat, itu disebut alam. Ya. Karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Gimana Pak? Tegang Pak Bambang. Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra. Sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, gak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jawro, ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung, orang main vaksin, ya enggak? Udah jelas kita susah, main dana pandemi, Masya Allah. Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu, kurang ajar dia itu. Ya. Untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah, nanti dia bisa kampanye lagi. Gak ngerti dia peta alam semesta. Udah begini kejadiannya, tanya sendirilah sama ahli ekonomi. Orang ekonominya gak yakin Pak 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah. Negeri gemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu. Ya. Tapi bukan hanya di sini. Pusatnya nanti di Makkah. Pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan? Ketika bumi ini dipenuhi semuanya, benar gak? Ini udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Nggak mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia, nggak ada. Ya. Nggak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke diri sendiri, bisa nggak? Mesti ada. Yang bukan kera, yang bukan manusia, intervensi terhadap wujud itu. Baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak, kita nggak percaya. Apalagi urusan beginian. Sepakat Pak ya, pandemi
Memenuhi dunia itu kezaliman? Bakat. Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati, perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang. Ngutang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali satu hari, Allah akan panjangkan lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait. Jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru, oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7 Pak. Kurang ya? Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru satu saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan. Yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain. Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jitku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata. Tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang, cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan
Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan, itu dari babe gue, Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh, benar. Dua-duanya benar. Ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang, kayaknya saya keturunan habaib deh, Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok. Tad. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan. Ya, mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan. Ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu, yuwati usmuhu ismi. Berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih. Al-Mahdi minni. Mahdi itu keturunanku. Ajlal jabhah. Ajla. Apa arti ajla? Jali. Jelas. Jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang, Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah. Yamla'ul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak. Maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mu'min. Ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam salat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam salatnya. Dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Salat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, gak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir, anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir, hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Atau apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya. Tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam. Itu maknanya di-mi'rajkan semalam. Jadi kalau belum di-mi'rajkan, dan itu zahir dan batin. Bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa. Itu wali aja.
Ya, kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu, ya. Pernah kita panjangin diprotes, Pak. Ustadz, udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok Pak ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liko yang berikut akan kita bahas tentang itu. Ya, hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya ya nggak cukup Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua. Ya, tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan GR dulu ya. Jangan GR. Biasa aja Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya. Ini ada makar di dunia ini. Tapi ingat Allah lebih kuat makar. Udah ingat aja itu aja. Maka gak usah panik-panik amat. Sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin. Mau vaksin. Ya. Ntar gak makan gak anaknya ya. Karena gak vaksin gak kerja. Udah vaksin aja gak apa-apa. Kita ikutin. Kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk. Gak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, gak usah khawatir Pak, gak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin Pak. Lagi nyari yang cocok. Karena vaksin yang A, kebanyakan kawan kita divaksin mati. Lah, horor juga kita. Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah. Tapi ya secara zahir, ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya Pak ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah. Kita ikutin mainnya, gak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah. Bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah. 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah. Ditolak. Nabi terima atau enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada. Makanya wajar. Kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya. Jadi ngalah aja Pak sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo. Dengan bismillah kita ambil. Insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi, ridho. Syaratnya 1. Ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, gak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini. Dia mati syahid. Coba antum nanti, barisnya cuma 2. Tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, gak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar. 7 miliar Pak ya. 73, kita cuma 1. Berarti 1 banding 100 kali 73. Kaliin 7 miliar. Berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah, ujungnya ngumpulin fulus. Ya. Kalau udah ngumpulin fulus, nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat. Ya. Ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir, dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajal-dajal teri ini Pak. Pura-pura jadi orang soleh, buat proyek, hilang. Ya, bingung ustadznya. Karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa tangani dia. Minimal orangnya hancur Pak langsung. Karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard. Menyakiti kekasihku. Coba nih. Pak Bambang punya kekasih, masih muda loh Pak ya, disenggol orang, dicolek oleh preman, nggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut, itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit. Jangan tergesa-gesa, jangan panik, walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya.
Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan? Ada satu ya. Baik, sorban antum, sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad. Satu bagian dari gerakan yang benar. Al-Haq Ta'ifah. Berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban. Sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih Hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yarsi. Mau nanya, dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya. Istilahnya yang merasakan efek atau akibat dari nanti Dajjal tentunya mengalami zaman Imam Mahdi ini, apakah orang yang istilahnya pada zamannya Imam Mahdi nanti muncul itu masih hidup atau yang sudah meninggal akan merasakan efek itu juga? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat. Orang hidup sama yang wafat bisa merasakan nggak gitu ya? Antum pengen wafat duluan? Nanti udah banyak meninggal Pak, banyak yang meninggal. Itulah kezaliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini. Kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh. Baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak Pak? Oh bukan Pak, hati-hati Pak. Virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya. Bahwa nanti untuk menghancurkan satu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia kan ngomong gitu kan dulu. Oh canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid, versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid Pak. Ini udah jilid berapa? Gelombang keberapa? Ini kan daerah tropis, subtropis sampai ke India udah. Eropa kan belum. Eropa mau masuk winter, menghantui itu Pak. Betul-betul menghantui. Eropa atau wilayah selatan, bolak-balik aja ntar, bolak-balik, guncang semuanya. Kita walaupun jumlahnya tinggi di dunia, ya wajar negara kita gede, ya kan? Tapi kita termasuk paling santai loh Pak, paling santuy di dunia. Sampai sekarang belum lockdown kan? Ya, katanya mau masuk mall mau harus pakai PCR ya. Ya salam, hancur Pak ekonomi ntar. Ya. Pondasi alam suatu negara, nih coba lihat, pondasi satu negara. Kalau orang ekonom bilangnya apa? Ekonomi. Kalau orang militer bilangnya apa? Keamanan. Kalau ulama bilangnya apa? Ilmu. Ya kan? Yes. Berarti ini pondasi semua. Ada yang lain, tinggal dimasukin. Dan yang paling ribet itu ekonomi. Orang bisa tahan karena virus, karena banjir, tapi nggak tahan kalau lapar. Lapar itu ujung-ujungnya duit tuh, fulus. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi. Idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak menghormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita. Ntar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat. Nanti aja nggak sanggup Pak kita mikirin orang.
Nanti urusannya sendiri-sendiri, kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi. Mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, gak bisa. Ngurusin ini gak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi. Ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah gak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada pantar, orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap benar. Itulah puncak zulman dan jaurah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang nggak? Berani bunuh orang. Ini kalau kita melihat dari situ sisi, apalagi sisi militer, waduh, serem banget. Gimana? Lanjut. Satu lagi. Oke, tafadhal. Assalamualaikum Buya. Salam. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya izin bertanya Buya terkait yang di lingkungan tempat kerja saya, di lingkungan keluarga saya menemui ada beberapa mungkin kawan atau rekan sahabat yang tidak mempercayai dzurriyyat dari Rasulullah SAW. Sementara di agama kita salah satu rukun iman itu yang rukun, mempercayai pada hari akhir. Oke. Dari yang tadi Buya ajarkan itu, apa hukumnya Buya untuk orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu mempunyai keturunan atau tidak mempercayai dzurriyyah, dan bagaimana kita menyikapinya hal tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa tadi ya. Apakah yang mati ikut berjuang? Itu pertanyaan. Bukan hanya merasakan, kalau dia wali dia ikut berjuang. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kan nggak mungkin Pak reinkarnasi, mungkin nggak? Nggak ada kan reinkarnasi dalam Islam. Maka dia nanti akan membersamai pejuang-pejuang itu nanti. Karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa. Bisa masuk alam barzakh, alam nyata, surga, bolak-balik suka-suka dia. Syuhada itu kalau meninggal. Wali-wali apalagi. Nabi, wali, syuhada. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon, berbaik sangka ya Mas ya. Mungkin dia seperti saya dulu. Dulu kan saya nggak percaya Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat Nabi, ada. Di hadis Tirmizi ada. Dia ngerti hadis nggak? Bahwa hadis yang paling sahih setelah Quran, Bukhari, nomor 3-nya Muslim. Baru Abu Daud, baru Tirmizi. Di hadis Abu Daud, ini kitab ke berapa tuh? Ketiga. Disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah. 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad, orang keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau saya sendiri ke atas cuma tahu 4 Pak nasabnya. Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi cerita, saya cuma tahu 4 nasab ke atas. Itu Salaful Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Inilah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi. Tanya nih Habib Segaf nih. Beliau punya nasabnya Pak ke atas, sampai ke Nabi Adam punya. Antum nggak percaya, datang ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga.